Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bedcode semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di channel kita yang tercinta. Kita membahas seputar kaligrafi. Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Oke, sekarang ini kita ingin ngebahas tentang namanya juklak lomba. Ya sudah. Ya, juklak Ya, atau juknis, atau juknis lah, terserahnya itu istilahnya. Tapi gini, maksudnya gini. Sekarang ini kenapa kita merasa gembira? Karena mau nggak mau. Dalam setahun ini, dari kebelakang ini, ternyata lomba ini nggak habis-habis ya datangnya. Udah kayak hujan. Lomba kemarin di Irak, di Iran, baru kan? selesai ada lagi. Di Malaysia segala macam. Nah, insya Allah yang kali kesekian ini kita ingin berniat baik ya, insya Allah untuk kebaikan semuanya. Kita membantu men-sharing ya, menjelaskan dan bahasanya itu membahas lebih detail ya. Mengelaborasi juknis yang sudah disebarkan. Dan untuk ya insya Allah untuk kali ini Sejalal akan membersamai pengulasan ini, dan insya Allah kita berikan sejelas mungkin sejelas mungkin, dan insya Allah bermanfaat, dan kami harap dengan ada ini semua mushtarikin ya, pengikut dan peserta dari Indonesia menjadi sumbangsih banyak ya, terbesar lah gitu. Dan kita kayak Indo katanya. Ya itu alhamdulillah ya, kita dapat catatan bukan dari kita sebenarnya, orang lain juga mengakui. Ya. Oke, kalau Sejalal silakan kita mulai saja. Ya insya Allah lancar semuanya. Ya. Oke. Baik, kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya terima kasih Ustaz Maulana atas kesempatannya sudah mempersilahkan saya. Sebagaimana di channel kita sebelumnya, kita memang insya Allah akan membantu teman-teman ketika ada lomba internasional maupun mungkin nanti ada nasional. Kita akan membedah juknisnya, juklaknya, supaya kita lebih bisa mengulas ya atau menyukseskan kiprah-kiprah atau partisipasi dari teman-teman itu supaya lebih maksimal dan mulus lah. Karena banyak itu ini Ustaz Maulana, banyak yang hotnya bagus, tapi ketika ikut lomba dia tersingkirkan karena memang nggak baca dulu dan sebagainya. Juknisnya. Okay. Jadi udah tereliminasi sebelum mulai. Ya. Sebelum dijurin sebelum mulai udah singkir dulu ya. Udah dipanggil. Dipanggil maksudnya disuruh keluar. Oke, langsung ya. Oke. Ini memang cukup unik Ustaz Maulana. Jadi lomba ini tuh jadi Qatar ini Ustaz Maulana dia jarang-jarang mengadakan lomba. Nah, jadi 2 bulan lalu kurang lebih 2 bulan lalu ketika lomba ini dirilis, itu kita pun merasa ya cukup heran gitu ya. Tumben-tumben gitu Qatar itu mengeluarkan lomba. Yeah. Karena nggak kayak negara-negara lain, misalnya kayak Turki, nggak usah ditanya lah, karena dia memang maksimatul khot kan di situ. Kemudian banyak lomba-lomba rutin dan event-event besar terkait dengan khot, bahkan lebih dari 2-3 dalam setahun. Kemudian ada lomba Irak juga, di Irak, di Iran juga. Iran tapi jarang, tapi dia ada 1 atau 2 gitu. Kemudian di Malaysia itu ada rutinitas dan sebagainya. Nah, Sabah ya? Di Sabah ya? Sabah setiap tahun itu. Nah, ini Qatar mengadakan. Dan nggak main-main, sekalinya mengadakan itu langsung besar-besar. Kemarin dari Indonesia, Malaysia itu ada yang diundang untuk menghadiri launchingnya itu. Dan di Qatar? Iya, di Qatar. Kemudian dia kemarin diminta untuk memberikan pesan gitu terkait dengan lomba-lomba itu. Oke, begitu. Tapi kemarin ada yang unik juga, Sat. Gimana? Teman kita di Bedcode itu kan, alhamdulillah Ustaz Farhan ya. Dia meluncur ke sana. Jam terbangnya jauh ya. Jadi beliau itu ditugaskan untuk mengajar di Qatar di satu lembaga kesenian gitu, dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan kemarin sebuah kesyukuran. Mampir, Sat. Iya. Saya juga lihat itu postingannya. Iya kan? Waduh. Habis ini kita putar ya? Iya, kita putar. Nah, kita lihat kan. Ini guys, ngumpulin lomba Rokim tuh di sini nih. Nah, di kantornya nih. Nih, sini. Ngumpulinnya di sini nih. Nah, jadi alhamdulillah ya, tadi kita sudah lihat Ustaz Farhan ini bisa langsung datang ke kantornya tuh. Waduh. Bukan main ya? Bukan main, kita aja di sini butuh berjibaku untuk ngirim karya itu ya. Dia udah main-main situ aja. Iya, terus katanya apa? Dia katanya mau ngirim sejam sebelum deadline. Emang orang Indo tuh ada-ada aja. Sejam, ya tahu dia kan tetangganya gitu. Tetangga.
Langsung ya. Aman, Bang. Jadi gitu seputar ini. Ya sekarang kita akan mengulas lombanya teman-teman semuanya. Mungkin kita ke Manahnu ya. Manahnu itu di profilnya dari Man ana. biasanya Manana ini Manahnu ya. Ini paling kita hanya melihat di mujmalan ya, apa sekilas saja tentang tujuannya. Oh iya, Set. Tentu belum jelasin juga ya. Kayak biasanya kan pakai buklet ya, apa PDF kan. Iya. Oh iya benar, lomba. Sekarang ini modelnya, Ah, makanya kita lihat di web betul. ya. Jadi teman-teman ntar bisa lah ngecek di deskripsi ya, kita taruh deskripsi. Iya. Ada linknya. Linknya. Jadi kali ini memang Qatar tidak memakai web. Formatnya. Tidak memakai PDF. Download PDF tapi memakai web langsung. Dan di sini juga Ustaz, kalau antum nanti tasjil daftar di lomba ini, nanti antum akan punya akun. Nah, seperti di sini nih di pojok kiri ini pakai akun saya. Ada nama saya di sini, Iman Jalaluddin situ. Oke, langsung ya. Kita baca dari segi tujuan-tujuannya. Di sini ada kalimat ya, ada muhafazah ya. Ala turas as-saqafi wa watani ya. Jadi inti Azizul Qiyam. nomor poin 1 ini dia poin nomor 1 poin nomor 1 ini dia mirip-mirip dengan lomba-lomba lain. Jadi umum banget. Jadi seperti tujuan-tujuan untuk mengeksistensikan kesenian budaya yang Islam dan sebagainya seperti itu. Ini nomor 1 seperti itulah kurang lebih. Kemudian Dauruha al-fa'il. Dauruha al-fa'il dauliyan atau dualian fi majalatin nasyad. Nah, dari nomor 2 ini musabaqah ini atau lomba ini diharapkan memiliki peran dalam apa ya? Peran penting untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sakofi. Sakofi itu ya budaya dan kesenian ya. Budaya, kemudian al-fikri wal bahas al-ilmi, bahkan sampai ke level pembahasan ilmu, kajian ilmiah itu akan diperankan ke situ. Kemudian taksif wa ta'ziz ad-dabadul sakofi. Nah, ini intinya nomor 3 itu dia ingin mengintenskan atau mendalami di bidang, bukan di bidang, dalam hal pertukaran atau sharing yang dilakukan, sharing budaya, sharing keilmuan, sharing ya intinya penyebaran lah ya. Betul. Penyebaran budayanya Khot ini sendiri. Betul, antar syu'ub, antar golongan kelompok yang ada di Arab maupun di internasional. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja. Yang lain-lain ini ru'yatul auqaf. Jadi intinya ini kalau kita lihat di sisi kanan ini Ustaz Maulana, itu yang mengadakan itu memang pemerintahan. Tapi dia di bidang Wizaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah, tentang nilai tentang budaya-budaya kesenian Islam dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan Islam dan keagamaan, inilah yang membawahi itu. Ya. Kemudian lanjut ini udahlah, ini kita lewat dulu ya. Nah, di sini kenapa dinamakan lomba musabaqatul hakim ya? Di sini ada poin di mana hawiyah ariqah wa jisran minal jamal baina syu'ub al umam wa yajma'ur. Jadi untuk peran di mana dipersatukan beberapa atau orang-orang yang memang berminat dalam kesenian, kemudian disatukan dengan lomba ini karena di situ ada kalimat. Nah, bagaimana orang-orang disatukan dengan itu. Kemudian da'man lil lughatil arabiyyah. Ya, untuk mendukung juga bahasa Arab. Ya, seperti itu. Sampai akhir lah. Ini terlalu banyak nanti kalau ini. Oke, kayak gitu. Nah, ini namanya musabaqatun dualiyatun fil khatil arabi, dan di sini tertulis akan diadakan 2 tahun sekali. Berarti ini sebuah bisyarah apa? Busyro lana. Busyro. Ada kayak lagu. Jangan lanjut nanti salawatan. Nih, berarti gini ya. Berarti kalau misalkan kita taruh lah di jajaran lomba-lomba, kan. Ini jadi pendatang baru dan menjadikan apa ya? Ya tadi kita punya list lomba nih. Yang pengikut ini kan. Otomatis ini menjadi salah satu ajang ya, kita bisa buat list lah ya, ada Ifsika ada yang lain. Berarti ini datang dia bertamunya ke Indonesia gitu. Ya, 2 tahun sekali ganti-gantian. Kan kalau Ifsika 3 tahun sekali kan? Ini 2 tahun sekali. Dan ini lomba pertama. Benar-benar perdana. Makanya kemarin rilisnya kan sampai dibuat seperti itu. Oh iya, besar-besaran. Besar-besaran. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini yang poin terakhir nih unik, Sat. A'dha lajnati tahkim. Di sini tertulis ada 5 orang, Sat. Oh iya, tapi yang unik nih dia disebutin namanya. Tapi kita tahu lah ya, kalau misalkan nggak disebutin faktornya apa. Mungkin faktor ordal gitu. Atau bahasanya menghindari daripada
apa namanya itu bahasa itu kalau di sekarang tuh Gratifikasi. gratifikasi. Atau modelnya ya misalnya nih kalau Ana tahu antum tuh juri di situ. Nanti Ana datang ke antum tasnya, kemudian antum kan akan inget. Iya. Oh ini punya si A. Benar-benar menghindari dari salamatul supaya fitnah gitu. Kita lanjut sudah ke ini anusus. Nah, sini. Ini teks-teksnya ya, teman-teman. Gak usah dibacain, mungkin teman-teman akan baca sendiri. Yang jenis pertama ini kayak kurang lebih ada 5 jenis. Nah, ini kita bacain satu-satu. Pertama ada hot sulus jali sama sulus adi. Nah, kalau antum lihat di sini formatnya 1 2 3. Jadi disebutkan sulus adi, kemudian diselingi sulus jali, terus sulus adi lagi. Ini kayaknya formatnya nanti itu di tengah itu ada sulus jali yang besar. Kemudian atas bawahnya sulus adi. Sulus jali itu yang nempel-nempel tuh ya? Enggak. Ya maksudnya kalau tarkibnya nempel itu cicak. Ya semua nggak nempel kan? Maksudnya yang tarkibnya lebih numpuk. Ya? Menumpuk. Karena dia besar gitu kan. Kalau adi itu berarti yang hanya sejajar gitu. Kan? Tapi itu sebenarnya ada kajian tersendiri dan orang punya banyak referensi. Dalam membedakan mana yang sulus jali, sulus adi. Dan kita sendiri jujur saya belum masuk ya. Semoga insyaallah. Nah, silakan teman-teman yang minat di hot sulus bisa diikutin hot sulusnya ya. Hot nasakh. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, hot nasakh ini saya udah nyoba gitu ya. Tapi sayangnya udah mau setengah dari semua ini nih. Ini kurang lebih kalau dikumpulin tuh ada 3 halaman. 3 halaman. Hot nasakh ini 3 halaman F4. Itu full 3 halaman. Nah, saya udah 2 halaman. Halaman satunya terbang, habis itu hilang. Astagfirullah. Saya harus ngulang lagi habis ini. Ya, biasanya kalau orang-orang gitu diuji dengan hal-hal. Amin. Salah masuk nanti. Nah, sudah, ini hot nasakh ini ternyata hadisnya teman-teman semua dari hadis Nabawi. Kalau di sini kita lihat fi Sahih Muslim ya. Seperti itu. Ini kalau ini tentang apa silakan dibaca sendiri. Kalau saya lihat sini, nah ini teman-teman semua nih hot nasakh ini di teksnya ini unik ya, dan memang panitia itu luar biasa sudah mengseleksi sebagaimana kita lihat ini di nas atau di teks di hot nasakh ini dia banyak pengulangan. Pengulangannya banyak. Kayak misalnya di sini ada tulisan fayabluhu ini ada pengulangan. Kemudian di sini ada tulisan qablahu mithluhu ini ada pengulangan lagi. Fayaquluna ini pengulangan lagi. Ini banyak. Oh, Anda udah nulis sih. Sebagian. baru nulis kan. Mesti ya, Antum enggak kaget kan karena saya udah nulis gitu kan. Iya enggak kaget. Kemudian al-khatib diwanil jali. Nah, ini kemungkinan insyaallah di Indonesia banyak ya yang diwanil jali yang ikut. Nah, Antum mau ikut diwanil jali? Insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah ada kesempatan ada. Tapi kalau kita lihat ya, ini memang tadi antum bilang spill kan di awal tuh ada pengulangan kan. Ini kalau kita lihat ya, yang paling pengulangan sering di jali itu adalah wow. Jadi kalau kita lihat bayangin ya kan biasanya kita pakai Parmanas itu kan. Itu kalau misalkan dibuat berarti tarkibnya tuh wow-nya tuh ada di atas. Wow semua. Itu indah banget ya. Dan saya juga udah bikin juga. Dan pokoknya lah kita King Indo lah ya. Nah, ini teman-teman, jadi Diwani Jali yang di di lomba Qatar ini memang tadi Ustaz Maulana bilang ada apa tadi huruf waw ya di atas. Memang mayoritas biasanya kaidah dalam Diwani Jali itu mau nggak mau waw itu seringnya di atas. Kenapa? Karena waw itu teman-teman dia punya kepala. Bayangin kalau kepala yang di bawah bulat itu di bawah. Di koma. Ya nggak gitu saat ya. Maksudnya kalau dia di tengah aja misalnya dia akan mengganggu alur dari huruf-huruf yang ada di bawahnya. Karena kepalanya itu kalau dalam bukan kaidah ya, kita mengatakan pada umumnya meskipun saya lihat di Farman atau di karya yang lama itu kepala wawu itu di Diwani Jali itu ada yang ditembus. Ada, tapi jarang ditemukan. Nah, tapi pada umumnya dan orang-orang rata-rata nggak berani biasanya. Karena nggak umum, sih, gitu. Paling aman gitu. Makanya dia wawu itu akan melayang di atas gitu. Kayak toge ngambang dia. Masuk ya. Boleh. Oke, lanjut ya. Kemudian al-khatul kufil mushafi. Nah, ini khat yang tua nih. Paling sepuh ya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau tabarukan sama khat mushafi itu kan awal paling dekat dengan sahabat. Dan inilah sebenarnya perubahan dan verifikasi bentuknya. Betul. Itu kan bersanad ke sini. Kufi itu. Saya pernah belajar dan masih proses sebenarnya dalam menamatkan ini. Memang dia kalau orang yang belum membaca apa sih kaidahnya itu terlihat sangat simpel. Tapi mushafi ini atau kufi mushafi ini sebenarnya ada kaidahnya.
Ada kaidahnya. Ada kaidahnya, Pasti ada tetap ada kaidahnya kaidahnya. kan, nggak mungkin nggak ada kaidahnya. Iya, tapi maksudnya gini, dia kan maksudnya dia tuh terlihat kayak alami gitu aja, Oke, natural. kayak natural. Tapi sebenarnya ada kaidahnya. Nah, bahkan beberapa orang yang memang dia menulisnya di hot coffee itu, dia punya pemotongan pena yang beda. Beda. Beda, Berarti memang kayak, oh iya, Maghribi pun begini. Maghrib kan beda tuh. Dia nggak kayak Rick Diwani. Tapi bukan yang Maghribi juga dari Kufi ya asalnya. Iya benar. Asalnya Satu rumpun dia satu bentuk geometrik yang mirip mirip. gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Kalau kopi Musafi dia mirip-mirip panjangnya seperti Hot Diwani Jali. Nah, ini Hot Nasakh itu kebalik lagi. Enggak, sebentar kita ulas sebentar ya. Hot Nasakh itu dia banyak. Itu karena letak karakteristik dari Hot Nasakh itu memang ada di banyaknya tulisan. Karena dia lawannya Jali. Lawannya Jali maksudnya dia kecil banget. Bahkan nanti kita akan membaca dia itu maksimal 1 mili. Nah, sehingga dengan itu dia menjadi karakter tulisan yang benar-benar goresnya alami gitu. Alami. Dan sedikit dihitartis. Dan kalau kecil kan dia sedikit jadi nggak seru, Set. Iya, jadi ya gitulah dia tahu sendiri ya. Nggak mungkin jadi kedua bangun tidur. Oke, selanjutnya Khoton Nasta'lik Al-Jali. Nah, ini kalau Nasta'lik Jali, kalau yang sependek yang saya tahu saat memang dia banyaknya dikaji di geografiknya di Turki. Iran ya? Turki. Oh, ini Jali. Nasta'lik. Oh, Jali. Ya, jadi dia Nasta'liknya besar. Itu kaidahnya yang banyak ada di banyak dipelajari di Turki. Nah, kita lihat waladzi asar rasulullah bil huda wa dinil haq ilal akhir. Nah, ini pendek karena dia berarti dia kontra dengan nasakh. Artinya dalam arti bentuknya kalau nasakh tadi banyak panjang teksnya, kalau ini dikit. Karena memang Nasta'lik itu yang saya belum belajar juga ya, tapi yang saya lihat memang Nasta'lik itu dia besar dan yang dilihat tuh di detailnya tuh detail goresan. Dan memang kan dia dengan banyak pena ya untuk belajar awal ya. Betul. Meskipun saya dengar kalau di Iran itu kan dia penanya nggak banyak-banyak. Bahkan cuma satu pena bisa membuat itu. Betul. Emang katanya Nasta'lik Iran susah. Dan belajarnya harus dengan orang Iran. Insyaallah. Dapat tasyaruf ya. Tapi Iran sekarang kayaknya lagi perang panas insyaallah. Menyasar kulun. Iya. Ya, kita lanjut saja. Ini di Taslimul A'mal. Jadi kita akan lihat di sini bagaimana nyenggol-nyenggol ikan. Ada apa? Oh, ada ini. Video ya? Ini yang biasa. Oh ya. Oke, di sini untuk nyerahin amal. Dan dia ngirim untuk ya ngirim karyanya dikasih rentang antara 2 Juli. Udah Juli itu udah Juli, Agustus, September 2 bulan lalu ya. Bahkan 3 bulan karena ini awal bulan. 2 Juli sampai 26 Desember. Jadi kita masih ada waktu sekarang berapa? Oktober ya, pertengahan. Oktober, November, Desember. Sekitar 2 bulan lebih dikit lah. Itu waktu sisa kita untuk jadi teman-teman yang ingin mengikuti segera untuk diselesaikan gitu ya. Kemudian Unwanu Taslim, sini ada alamatnya ya. Nanti tadi kita udah lihat video dari Ustaz Farhan ya, bagaimana di situ beliau sudah mampir ke alamat yang ada di sini. Nanti kalau penasaran karya udah nyampe belum? Tanya ke Ustaz Farhan. Itu nomor WA-nya kita cantumin di bisa. YouTube itu ya, teman-teman. Kalau mau sih. Itu ya, itu tadi langsung kita masuk ke ini udah ke furu mana ya? Oh ini nih. Nah, ini rincian daripada sebentar kita zoom dikit. Nah, ini rincian daripada kertas dan pena ya. Sulus jali dan sulus adi, sini sulus jalinya 5 sampai 8, berarti 6 sampai 7, 6 atau 7 bisa. Boleh. Sulus adinya 2 sampai 3. Kemudian nah kalau dalam mikyas atau ukuran kertas semuanya sama, Jadi ukuran kertas sudah ya, kita nggak usah bahas lagi karena semuanya sama. Kemudian ya ini 70-100 sama 60-80. Jadi peserta bisa memilih opsi itu ya. Mau yang mana, tergantung dengan formatnya. Kemudian khoton nasakh ya tadi saya bilang maksimal 1. Gitu. Apakah di bawah 1 boleh? Boleh. Berarti ini kan au ya bahasanya. Au. Mana au? Enggak ada au. Yuktab la yatajawaz 1 mili. Jadi enggak boleh lebih dari 1. Tapi mikosu warokoh. Antum yang warokoh. Iya. Oh iya, bisa. Jadi opsi mau pakai ini atau pakai ini. Kan kalau salah ini ada perubahan kan ya? Gimana? Perubahan sebelumnya bisa dari sekian ke sekian bisa dimilih gitu. Oh enggak. Memang kertasnya kayak gini ya? Memang seperti ini gitu. Kemudian Nasta'lik Al-Jali tadi yang kita ulas itu 6 sampai 8.
Ini dia mirip dengan Dan saya surut ya. kebayang nih kalau kenapa disamain semua. Biar penelitian gampang bingkainya. Betul. Ya Biar kan? satu orang. Bingkai biar gampang. Tapi Biar sebenarnya rapi, simetris kalau tiga tapi jari. gini, sebenarnya kalau lebih gampang lagi disatuinnya semuanya satu ukuran. Oh, nggak boleh gitu sih. ada opsi lah kan. Ya, Terkadang karya itu kan tadi kan butuh. tapi kan Antum bilangnya tadi mau lebih gampang. Kalau gampang kan harusnya satu. Iya. Ya kita lanjut. Di sini ada Diwan Jali ya. Diwan Jali 3 sampai 5. 3 sampai 5. Kemudian Kufi Musafi sama dengan Diwan Jali 3 sampai 5. Kalau saya rencana pakai ukuran 4,5. Apanya? Diwan Jalinya. Diwan Jali. Pasang apa? Milih. Ini kan Kertasnya? 3 sampai 5. Oh, penanya. Apanya? Antum kalau mau ikut pakai ukuran berapa sih? Maksimal kan. Hah? Yang idealis itu. Oh, maksimal 5 berarti. 5 ya? Enggak juga sih. Kegedean kayaknya. Gede ya. Ustadz Haris antum kalau mau ikut kira-kira ukuran berapa Ustadz Haris? Ukuran penanya? Oh 4 ya. Ustadz Haris teman-teman, nih beliau calon juara Sapir. Doain. Insyaallah tulisannya luar biasa teman-teman. 3 sampai 4,5. Kalau 3 tuh sudah 4,5 5. Sampai 5. 3 sampai 5 kan. Sampai 5. Cari aman. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke syurut ya sini. La alla yaqillu amal. Ya. Coba deh. Tadi yang farm itu harus berfarman enggak sih? Ada gak? Di sini nggak dibahas. Nggak dibahas ya? Berarti kemungkinan ada tanahu ashkal ya? Tapi saya pernah nanya saat ke panitia langsung di lewat apa waktu kemarin? Saya lupa. Lewat Farhan. Oh enggak, Farhan belum kesana kemarin. Oh, gitu. Di Instagram atau di email saya lupa. Itu jawaban. Ini bukan terkait yang tadi Antum bahas, tapi lebih ke tinta. Warna tinta itu diperbolehkan selain hitam. Oke. Ya, tapi kalau nasakh selain hitam sih lucu ya. Mungkin untuk Diwani Pak. Coba deh, nasi warna hijau. Ya soalnya dia butuh warna pekatnya itu kalau nasakh. Ya. Nah, kalau yang Antum tanyain boleh bentuk macam-macam enggak? Saya kira kalau nggak ditentukan harus farman dibolehin. Boleh ya. Tapi kemungkinan farman lebih dominan nggak? Farman lebih. Karena kan kita lihat tadi lah yang manahnu tuh kemudian tujuan. Ya, tujuan mereka ya kan. Yang asolah ya, lebih ke dasar itu. Lebih ke dasar tadi. Dan jurinya kayaknya nggak lepas dari yang dari Turki juga ada. Pasti. Dan Turki biasanya ya saya bukan soto ya, bukan soto tapi memang berdasarkan yang dilihat itu Turki cenderung lebih milih yang klasik, maksudnya yang berwibawa gitu. Soalnya kalau udah berwarna-warni terus kan kalau misalkan jali kemudian dia dari farman hilang, udah kayak sebenarnya lu kacang lupa kulit. Oh udah meskipun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kalau dalam event lomba kayaknya event lomba kan lebih resmi, kemudian itu firman lebih dominan. Oke. Lanjut kepada syarat dan ketentuan. Sini teman-teman semua peserta ini ternyata dibatasi sampai minimal 18 tahun. Jadi kalau kita tuh berapa sih umur 18 tahun tuh udah lulus ya? Lulus apa? SMA. Iya, SMA. Jadi 18 tahun minimal gitu. Oke, lanjut kepada nomor 2, Yahikul Oke, langsung saja ke Indonesianya. Di sini bahasanya apa? Pengikut ya al-mutasabiq al-musyarakah boleh mengikuti lebih dari satu. Jadi bisa ikut 2 jenis khot dengan khot yang berbeda tentunya. Seperti itu. Asalkan ikutin syarat di teksnya sebagainya. Antum mau ikut 2 enggak apa-apa kalau mau. Kemudian peserta harus patuhi kaidah-kaidah dan kaidah-kaidah dasar ya dalam penulisan teksnya. Kemudian dan juga jenis khotnya ya seperti itu. Kemudian ini jangan sampai kita menulis dengan atau kita harus menghindari kesalahan-kesalahan imla'iyah. Ya, aspek imla dan aspek bahasa. Dan ini biasanya kalau mau ini kita lihat dan pernah juga disampaikan di panitia kemarin di Usul Anbiya itu salah satunya itu tadi iltizam bi imlaiyah itu faktor yang paling panitia apa? Usul Anbiya. Oh, yang kemarin. Jadi mereka bahkan tuh secara diomongkan ya karena kan ada videonya gitu. Dan memang kan salah satu di lomba tuh ketika imlaiyahnya udah salah Arabnya itu biasanya udah istabaduk dari musabakoh. Ya benar. Set, ini apa nih Set? Mana? Ini. Nah, ini ya Set, zina Set. Buat kita. Oh. Khotnya bagus. Diwani Jali ya? Bagus. Ini kayak beda ya tintanya. Tadi kita bilang kan jali-jali kan harusnya pakai ke asal segala macam. Tapi kalau seperti ini sebenarnya pengembangan untuk mengincar. Oh, yang tadi yang dibahas. Iya kan, nansro. Iya. Untuk di improve.
Jadi itu kan bukan buat lomba kan. Bukan. Saya Ini lomba. Ustaz Haris buat ini ya, Ustaz ya? Buat gift ya? Buat hadiah, Ustaz ya? Masya Allah. Ini kalau mau tahu Ustaz ya, ini ngasihnya bukan ke orang sembarangan Ustaz. Hadiah ini untuk sekelas profesor Ustaz. Iya. Mana? Kenapa, Ustaz? Iya. Jadi ada orang Sebentar. Safirul Jumhuriyati At-Turkiyati Ladai Jumhuriyati Indonesia. wih. Ini Ini Pak, bukan Menlu, apa namanya? apa Ustaz Haris? Apa? Dubes Turki untuk Indonesia. Wih, dikasihnya namanya Sa'adatul Ustadz Ad-Doktur Talib Oh, Kuch apa itu? Sat. Kucucan. Nah, kalau gitu Nah. wah ini akan terbuka momen bukan kerjasama antara Irsika dengan dengan bed hot. sebentar itu ya itu semoga ya Iya, amin. Irsika dengan pelajar Indonesia, Indonesia. Indonesia. Terutama mungkin karena mungkin ini kan mau datang ke Gontor ya, kayaknya mungkin ke Gontor. Tapi yang saya lihat di situ karena gini, Seth. Kemarin itu ini sebentar, mohon maaf teman-teman nih kita tunda dulu. Kemarin itu ketika saya berdiskusi dengan teman saya namanya Hagikul dari Turki, dia alumni Turki. Asal Turki, Seth? S1 Turki. Nah itu dia bilang, ente kalau mau ngadain acara yang berbau dengan hot dan sebagainya, itu akan lebih lancar kalau misalnya maksudnya kayak kita mau kerjasama mengadakan event dengan Irsika. MOU sudah sebenarnya. Oh sudah. Nah untuk pelaksanaan ini itu minimal kedubes itu datang dulu. Oh karena dia mau datang. Beliau mau datang. Berarti auto langsung bisa kita. Tanggal berapa ini? November ya seharusnya. Masya Allah. Oh berarti beberapa hari ya, nggak cuma sehari. Ya kita lanjut ya. Semoga sukses lah acaranya. Dan ini kalau sampai tangan beliau dipajang di ruang kantornya di Dubes Indonesia, luar biasa. Jadi kalau beliau Haris mampir, langsung disuruh ngajar di Turki kayaknya. Mubarak, Masya Allah. Kemudian lanjut ke poin nomor berapa? 5 ya. Kemudian sebentar, poin nomor 4-nya ada yang penting, Seth. Ini kita atasalul ya. Atasalul dalam tarkib itu, Seth. Kita nggak boleh asal-asalan dalam membuat tarkib tulisannya. Misalnya kalau kita asal-asalan, kemungkinan salah baca. Misalnya wow itu jangan terlalu jauh dari huruf depannya. Peletakan dan sebagainya. Ini tasalsul itu kesinambungan yang tasalul ya, tasalul. Kesinambungan dalam membaca berarti itu harus membaca lancar. harus mudah. Iya, karena hot itu kan buat dibaca. Iya, jangan sampai naruh titik jauh banget gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan nibrohnya juga kan. Betul nih benar. Kemudian al-iltizam binau'il waraq al-muhaddad. Ini kita harus patuh dengan peraturan kertas, kemudian ukuran pena. Itu tadi udah disebut ya. Wa ba'dul waraqah au maqasih. Berarti ini maqasih. Ini berarti salah satu ukuran yang diperhatikan juga ukurannya kertas. Iya. Jangan sampai terserah mereka semaunya gitu kan. Iya betul, harus dengan ukuran. Kemudian peserta harus patuh atau mengikuti apa ini? Binau'il muhaddad likulli. Oh ini tadi udah. Ini yang terakhir ya. Istikhdamul hibr. Antum bulat. Oh ini. Ya. Jadi ini teman-teman, tinta itu harus tinta hot ya. Jangan pakai tinta stempel atau tinta pigmen dan sebagainya. Karena beda ya. Kalau untuk hot itu dia ada yang tradisional mungkin dari Jepang. Kita bisa buat konten ini tentang tinta-tinta hot sebenarnya. Iya, nanti di channel Baitot soalnya ada tentang konten. Kita buka tinta. Sama mencoba lah tinta ini gini. Bisa ya? Dicoba bisa. Aman. Insyaallah. Kemudian jadi nggak boleh ada tauqi itu apa? Tanda tangan atau cap daripada si penulisnya. Karena nanti di sini yang diutamakan adalah kerahasiaan dari pemilik karya itu ketika di dengan juri gitu ya, supaya adil lah. Kemudian nomor 7, nggak boleh antakun dalam masyarakat interview. Ini harus karya kita harus asli buatan kita, nggak boleh dibuatin. Karena ada beberapa kasus itu dia ngikutin disampaikan oleh guru-guru kita ya, bahwa ada kejadian dulu itu yang mengikuti itu yang kerjain 7 orang. Taksim amal gitu. Jadi para duduk ente bagian bagian tarkib. Ya. Nanti anda yang tanfid, ente yang ini bla gitu. Jadi nanti kalau udah menang itu dipecah-pecah.
Aduh, berat. Nggak boleh kayak gitu. Nggak Ya. boleh ya. Dan nggak boleh pernah ditampilin, Sat. Karyanya harus memang benar-benar baru. Oh, berarti benar-benar fresh lah ya. Ya, fresh. Masih graduate. Ya. Nomor 8. Nah, ini Alam Faizal. karya-karya yang menang saat itu sudah menjadi hak milik panitia dan panitia mau ngapain karya itu, mau dibuat jadi pameran, mau diberikan ke Yang menang. lembaga yang menang. Itu sudah jadi milik dia, milik panitia Iya dan dong. Kan dikasih duit, Cet. Menang ya kan? ya ada imbalannya. Ya imbalan. Jadi ibaratnya dibeli lah ya, dihargai. dibeli harganya. Jadi harus apakah izin dulu ke pemiliknya kalau dia mau memamer? Enggak boleh. Karena udah milik Kan udah akad di awal. Udah akad. Udah akad. Harusnya yang makanya kita bacakan, kita jelaskan biar kalian paham Tahu maksudnya lah gitu ini ya. bagian dari akad. Betul sekali. Oke, lanjut nomor 10. Nah, ini kalau misalnya di pengiriman saat karya itu rusak, kemudian hilang, itu panitia nggak tanggung jawab. Oke. Ya. Lanjut ya, langsung biar cepat. Nomor 11, panitia juga tidak bertanggung jawab atas biaya pengiriman karya. Kemudian nah ini yang peserta yang mau ikut diwajibkan Formulir daftar dulu, mengisi istimaroh ya, formulir. istimaroh. Biasanya formulir itu ada dua, ada yang melalui pendaftaran dan juga ada yang ditulis nanti bareng dengan karyanya. Seperti itu. Okay. Nah, kalau karyanya nggak ada formulirnya, Aduh, itu punya siapa gitu kan? Seperti itu. Oke, begitu ya. Kemudian selanjutnya, ini penting nih. Saya baru ingat kemarin itu di Warisul Anbiya, lomba Warisul Anbiya Irak itu panitia ada yang pernah konfirmasi ke kita. Ini punya siapa? Karena ada yang ikut 2 khot itu, Sat. Dia nulis formulir cuma 1. oh gitu. Nah, harusnya ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ikut 2, misalnya Nasakh sama Diwan Ijali, nah itu dua-duanya dikasih formulir, Sat. Oh, jadi setiap Ditempelin. lomba. Oh, karena kan gini ya. Katakan kita ada tauki kan? Ya. Maksudnya di conteng 2. Bener nggak? Ya, 2 itu. 2 itu kan. Berarti nggak cukup itu? Enggak, karena yang satu karya ini itu bisa jadi nggak berbarengan. Oh, bisa jadi lepas lepas atau gimana. Itu bahaya, Sat. Bahaya. Beberapa panitia mungkin masih toleransi ditanyain dulu ini punya siapa. Kalau misalnya yang disiplin, bisa jadi udah itu nggak dikenal kemudian itu lebih aman. Setiap lembaran karya itu dikasih ada formulir. istimarohnya. Formulir. Gitu ya. Oke. Nah, ini karya yang belum menang, teman-teman semuanya. Dikasih waktu 45 hari untuk dikembalikan, tapi ini 11,5 lah ya. 11,5. Itu pakai cara teman kita yang di sana diwakili itu bisa. Ongkirnya ditanggung sendiri atau kita ngambil ke sana, tapi atau sebentar nunggu aja. Kita kayak ada separahan ya. Iya, separahan ya. Atau disuruh udah taruh di kamu aja lah. Iya, taruh bentar. Nanti kalau pulang ke Indo 2 tahun lagi. Iya, enggak juga sih. Kan dia berpuasa pulang kan. Enggak, dia 2 tahun, dia baru pulang. Hah? 2 tahun. Lama banget ya? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Like ya, lanjut ya. Ini kita sebagai peserta kalau nanti udah ada hasil penjurian, kita nggak berhak untuk apa ya? Bahasanya itu menentang keputusan, komplain. Ya. Tapi nih teman-teman biar tahu aja. Di Facebook itu Masya Allah banyak sekali orang-orang yang kayak kurang kerjaan gitu. Jadi mereka banyak yang sudah ada iklan gitu, kemudian ada protes dan sebagainya. Ya kita nggak perlu gitu-gitulah nanti. Harus legowo gitu. Legowo dan sportif lah ya. Ya udah sih lomba doang. Kita juga kan dalam masa pembelajaran gitu. Nggak perluin sampai segitu-gitunya. Oke, Ta'idu musyarakah muafaqah rasmiyah ada. Ini sudah. Jadi semua keikutsertaan partisipasi semua kembali kepada syurut yang sudah ada di sini. Kaidahnya dalam lomba itu begini, Sat. Kita panitia sudah memberikan peraturan, maka kita patuhi. Kalau nggak mau ikut ya udah. Kalau nggak mau ikut ya udah, atau ketika dia salah, artinya dalam peraturannya panitia berhak mendis, lalu kemudian kita terima dan karena kita nggak boleh nuntut gitu. Ini sudah, kita lanjut lagi dari apa nih? Ini Sat. Jawa ya, Sat, Musabaqah. Wih, warnanya nih semakin kanan emas nih. Ada gold, ada silver, ada emas, bronze. perunggu, bronze. Coklat. Iya. Ini yang paling tinggi dibedakan saat sulus sama sulus adi 85.000. Yang juara satunya kita patokan juara satunya 85.000, 75 yang nasakh. Coba diangkat. Ini minal markazir rabi wa hatta tsamin. Oh, ini jadi ada juara 1 2 3 ya. Roisiyah, kemudian ada susulan yaitu juara harapan 4 posisi 5 6 7 8. 5 per jenis. Per jenis 5.500. 5.500. Kemarin saya sempat ngitung ya. 5.500 real Qatar itu sekitar 22-an juta. Berarti 1 realnya itu
sekitar 4.000. Ya, 4.000 kemungkinan. 4.000 sekian. Nah, kalau 85.000 ini berarti berapa tuh kira-kira? 365 60-an. Sat. 69, sekian. Oh iya. Ya, ya. Jadi gitu. Karena kita udah ngecek kan. Lumayan Nah, ini besarnya sejuta, Sat. Hah? Sehari sejuta. Iya Masuk, betul-betul kan. 360. Tapi nggak juga sih, sebenarnya kan ini kan course mereka. Terus mereka ya. Begitu ya teman-teman untuk masalah hadiah Oke, ya. Sebenarnya gini Sat, kalau kita tuh ngelihat hadiah itu sebenarnya prinsip lomba itu kalau bisa teman ya kita semua fokus di pembuatan karya dulu aja. Sat. Iya, Karena maksimal. maksimal. Karena percuma kita membayangkan hadiah lalu kemudian malah kita nggak fokus ke pembuatan. Jadi memang niat awal kita memasukin dunia ini perlombaan tuh belajar. Ya, Jadi apapun itu ya nggak terlalu inilah, ya betul-betul. nggak terlalu berlebihan gitu. Oke, mungkin gitu Sat ya. Oke. Ini Teman-teman bisa ngecek lagi ya di halaman ini sendiri. ya sudah selesai. Oke. Oke, semua teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah ngebahas kurang lebih 30 menitan ya, setengah jam nggak kerasa sudah selesai. Jangan lupa kalau kita punya kesempatan, kita punya tekad, punya kesempatan, silakan diikuti lombanya. Kalaupun tidak, ya intinya kita insya Allah pengenalan ini dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan pesan-pesan sejarah ada gak pesan-pesan? Ya, tadi saya beberapa pesan itu sudah disampaikan tadi ya. Ya, Tapi ya intinya mungkin lebih kepada semangat aja teman-teman semua. Jadi sebenarnya kan ini lomba udah diumumin agak lama, udah 2 bulan lalu. Tapi kita mengulas lagi untuk refresh lagi. Tahu-tahu cepet aja ada yang salah kertasnya atau mengingatkan aja. tintanya ya. Nah, jadi ya tujuan lainnya itu tadi supaya refresh lagi, kita perlu ngejar. Ini masih tinggal 2 bulan lagi. Ya, kita harus sudah ngirim karya itu ke Qatar seperti itu. Dan ya istilahnya semangat, kemudian semuanya bisa sukses bareng-bareng. Dan lagi jangan lupa. Kalau antum mencari juklak, penjelas juklak, boycott aja, Seth. Jadi boleh. kita sikat semua juklak, kita bahas di sini. Juknis, semoga ya. juknis semuanya, ya. Semoga semua bisa terbantu dengan baik. Ya betul. Kalau ada yang nanya ya tinggi di komen atau DM silakan nggak apa-apa. Oke, siap. Kita insya Allah membantu untuk semua kalangan. Ya betul. Oke, Seth. Kafir majlis. Subhanallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.